warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih bersama kita podcast Bonai bersama obrolan nyaman dan santai Studio SMK 1 Payakumbuh. Sore ini kita akan berbincang dengan dua orang bapak-bapak ganteng yang hari ini menemani saya sebagai host Yunita Rosanti, dan tamu kita hari ini yang pertama adalah Bapak Dr. Asep Tapip Yani, Ketua Aksi. Salam Aksi Pusat ya, dan didampingi oleh Ketua Aksi Cabang Kota Payakumbuh, Bapak Dr. Andus Azwar Edi MPD. Wis banyak sekali MPD. Pada hari ini Bapak Ibu semua, tadi siang Kota Payakumbuh mendapatkan rahmat, kita melaksanakan pelantikan pengurus aksi Cabang Kota Payakumbuh yang dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan yang melantik pengurus aksi Cabang Kota Payakumbuh yaitu Ketua Aksi Pusat, Bapak Dr. Asep Tapip Yani, yang biasa lebih populer disebut dengan Kang Asep. Dan mungkin dalam obrolan ini kita akan pakai istilah biar akrab. Ya, kita akan panggil Kang Asep, dan pada Pak Edi, karena saya udah terbiasa panggil Dang, sebutan itu bukan orang Minang, tetapi karena kami sama-sama punya riwayat menjadi orang Sumbaksel. Dulunya Sumatera bagian selatan. Dang itu artinya adalah kakak juga. Jadi pada sore ini saya didampingi oleh dua orang hebat, yaitu dua kepala sekolah hebat, satu skopnya nasional, satu skopnya Kota Payakumbuh. Dan tadi kita sudah melaksanakan acara pelantikan yang luar biasa menurut persepsi saya, tetapi barangkali bagaimana tanggapan dan respon dari, kita minta dulu dengan Kang Asep yang datang jauh-jauh dari Jakarta atas acara pelantikan pengurus aksi Cabang Kota Payakumbuh tadi yang diikuti bersama. Baik, yang pertama diucapkan luar biasa, hebat, karena memang ketua terpilih dari SMK, punya jargon SMK hebat, maka dia bikin aksi hebat di Payakumbuh. Sehingga luar biasa untuk tingkat DPC disaksikannya aja dikukuhkan oleh gubernur gitu. Gubernur. Kalau tingkatnya cabang kota Payakumbuh. Tapi atensi dari gubernur itu luar biasa. Termasuk ada wali kotanya, sekda juga hadir di kota. Kemudian ketua komisi di kota Payakumbuh juga hadir ya. Komisi 5 ya yang berkaitan dengan sekda, wali kota udah wakilkan kepada sekda, malah kemudian hadir juga bergabung, itu kan luar biasa. Biasa. Kemudian yang dari DPRD juga, dari provinsi juga wakil ketua wakil ketua. Biasa. Nah ini tanda baik untuk aksi, dan maka saya tadi mencuri kesempatan saja karena DPC Payakumbuh itu merupakan yang pertama pengurus aksi di Sumatera Barat, maka saya usulkan juga menjadi caretaker saja untuk mengurus jadi DPD juga provinsi, ditangani dulu. DPD. Jadi provinsi harus dilengkapi juga. Tinggal nambah orang luar Payakumbuh di kepengurusan itu, maka ada yang berkedudukan ganda gitu. Ada pengurus DPD, ada pengurus DPC. Gitu. Dan itu saya tunggu. Artinya prosesi yang tadi terjadi luar biasa ya Kang. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat kepada, dan luar biasanya nih, yang datang itu kan yang digabungkan oleh Pak Aizur dan kawan-kawan itu dari mulai TK, SD, SMA, termasuk Sanawiyah juga ada ya. Iya, Sanawiyah. Jadi lengkap sudah ini masyarakat pendidikan di Kota Payakumbuh yang nanti akan bersinergi dengan wali kota untuk membangun Payakumbuh lebih baik dalam sisi pendidikan. Harapannya luar biasa. Dan dari ketua terpilih yang tadi dilantik, kira-kira dengan sambutan yang luar biasa ini, apa yang akan jadi misi atau tujuan ke depan, program apa yang akan jadi tantangan berat? Karena dengan support yang luar biasa berarti kita akan dituntut untuk juga kerja luar biasa. Nah, bagaimana menyeimbangkan support ini supaya tetap menjadi sesuatu yang luar biasa sampai ke ujung? Itu kami minta kepada Dang Edi. Baik, terima kasih banyak Yuk ya. Karena kita memang sering panggil Ayu ya Kang ya. Jadi lebih akrabnya kalau kita ini panggil Ayu, panggil Dang gitu. Baik, terima kasih ya atas apa yang ditanyakan tadi. Yang pertama kita ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terlebih dulu kepada Bapak Gubernur kita, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang sangat apresiasi dengan dilantiknya kita DPC Kota Payakumbuh, aksi Kota Payakumbuh pada hari ini.
Gitu juga kepada Wakil DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Irsyad Sapar. Kemudian juga kepada Bapak Wali Kota kita yang selalu ada mensupport setiap kegiatan di sekolah-sekolah di Kota Payakumbuh. Dan juga Bapak Ibu lainnya yang hadir pada undangan kita yang memang seperti apa yang disampaikan Kang tadi, luar biasa, semuanya sangat mendukung. Kita merasa bangga dan bahagia sekali tentunya kepada kawan-kawan kepala sekolah yang ada di Kota Payakumbuh dari jenjang TK, SD sampai ke SLTA itu sangat ambisius sekali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan aksi. Nah, itu terbukti yang pertama ketika kita menawarkan kepada kawan-kawan kita kepala sekolah ketika kita baru pertama kali menerima mandat dari DPP ya. Dan begitu disampaikan semuanya menyambut dengan sangat positif. Hanya 2 kali rapat ya? Hanya 2 kali rapat saja. Nah, dan rapat ketiga sudah menjurus pada persiapan untuk melaksanakan kongres. Alhamdulillah kongres yang kita laksanakan pada tanggal 13 Januari itu. Dan itu juga sangat memuaskan oleh karena semua dari elemen sekolah yang ada di Kota Payakumbuh itu hadir. Nah, ini yang kita bangga sekali waktu itu ya. Jadi kemudian dengan adanya aksi atau DPC aksi Kota Payakumbuh ini, tentu kita berharap ya dengan kawan-kawan kita sama kepala sekolah yang selama ini tidak ada wadah seperti ini. Nah, sekarang sudah ada sarana untuk kita bersatu memajukan pendidikan di Kota Payakumbuh dari semua lini tersebut. Nah, tentunya ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa sekali bagi kita di Kota Payakumbuh untuk bagaimana ke depan pendidikan itu menjadi lebih baik. Dan tentu sesama kepala sekolah akan bersinergi, akan berkolaborasi dan diskusi lebih banyak tentang apa-apa persoalan pendidikan yang menjadi tantangan kita ke depan. Apalagi dengan sekarang ini Kota Payakumbuh juga termasuk salah satu kota yang menjadi sasaran dari sekolah penggerak yang ada. Nah, jadi ini akan banyak sekali nanti yang bisa kita diskusikan dengan kawan-kawan kita di kepala sekolah. Nah, jadi harapan kita tentunya ke depan tetap terjaga komunikasi baik, tetap terjaga kekeluargaan kita, persatuan di antara sesama kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depan itu menjadi lebih mudah. Nah, tentu di sini dibutuhkan kepala sekolah yang hebat, yang karena kepala sekolah di Payakumbuh itu adalah orang-orang hebat, ya, pemimpin-pemimpin hebat yang akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, kira-kira sementara seperti itu yuk. Oke, berarti harapannya bahwa wadah aksi cabang Kota Payakumbuh ini memang akan bergerak setelah ini menyukseskan sebagai Kota Payakumbuh sebagai kota penggerak untuk pendidikan. Ya. Nah, kira-kira program apa yang mendesak yang akan dilakukan? Mungkin kalau biasanya seorang pejabat baru dilantik itu ada program 100 hari. Nah, ini dari ketua aksi apa-apa kira-kira yang akan, nggak usahlah 100 hari, langkah-langkah apa aja lah yang akan dilakukan untuk membangun sinergisitas tadi supaya yang hari ini tumbuh bagus, komitmen itu terbentuk, tampak dalam acara pelantikan tadi. Nah, jangan hanya kemudian diam kembali gitu kan. Nah, kehilangan roh itu lagi. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dang Edi sebagai ketua aksi agar nuansa itu tetap terjaga? Ya, sudah tentu ya sebelum suasana ini menjadi cahaya itu menjadi redup kembali ya, kita tidak ingin itu terjadi. Yang jelas kita tentu menyamakan persepsi dengan kawan-kawan, karena bagaimanapun hari ini itu saya yakin belum semuanya paham tentang aksi. Nah, tentu kita harus masih ada yang bilang waktu itu aksi ini apa mau kegiatan demo atau apa gitu. Nah, jadi kita harus kasih pemahaman itu dulu ya Kang. Nah, supaya kawan-kawan ini benar-benar paham aksi itu apa, tujuannya apa, dan apa yang tercantum di ADART kita. Nah, sehingga kita tidak jadi salah arah membawa kemana kawan-kawan ini. Nah, kalau persepsi ini sudah sama, nah tentu itu kita akan mudah ya menjalankan organisasi kita menjadi lebih baik. Dan tentu yang lebih penting juga di sinergisitas tadi itu, karena selama ini tidak terjadi komunikasi yang boleh dikatakan tidak begitu kompak ya antara SD, SMP, SMA, apalagi SMA dan SMK. Jalan masing-masing. Jalan masing-masing.
Karena SMP, SMK dan SLB itu berada kewenangannya di provinsi, sementara kawan-kawan kita berada di Dinas Kota Payakumbuh. Nah, sekarang kerinduan itu sudah terobati dengan adanya kebersamaan, kebersatuan ini. Nah, untuk ini nanti saling bersinergi, mungkin acara pertama itu di Raker nanti kita akan tawarkan bahwa salah satu kegiatan pertama itu mungkin dalam bentuk bersosialisasi dalam bentuk outbound. Rapat kerja ya. Di rapat kerja kita dulu. Jadi nanti akan mungkin ada outbound supaya cair suasana. Oh ini SMA, ini SMK, ini SD. Jadi nah, itu kita hilangkan. Persamaan tadi. Nah, kita bangun kebersamaan itu. Nah, ya begitu kira-kira ya Kang. Pengalamannya Kang seperti itu ya Kang. Memang. Ya. Nah tadi dari Ketua Aksi Pusat karena cabang dulu yang terbentuk, sementara di provinsi belum ada ya, pengurus provinsinya belum ada, udah diberi mandat juga ini sekaligus menjadi keretaker. Nah ini ada dua hal yang harus dilakukan dalam waktu mendesak. Nah kira-kira mana yang mau diduluin ini? Mau membangun solidaritas lalu sinergi antar di Kota Payakumbuh dulu baru terbentuk, baru merambah ke ini, atau seperti tadi di dalam pelantikan kita juga lihat ada tamu dari luar Kota Payakumbuh yang kemudian kami melihatnya sebagai sebuah antusias juga untuk melakukan itu. Apakah dua hal ini bisa dijalankan sekaligus atau satu-satulah dulu yang mandat kedua dari pengurus pusat nantilah, atau bagaimana menurut pendapat Danged ini? Jadi kalau melihat kepada apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan juga Wakil Ketua DPRD kita, karena supportnya yang luar biasa ya, terutama dalam membentuk aksi ya, mulai dari DPC sampai ke DPD yang memang ditugaskan kepada kita tadi oleh DPP. Jadi sudah double kegiatan kita ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dahulu, mana yang dibelakangkan, itu rasanya mungkin kita akan coba sama-sama jalan Kang. Oleh karena kesempatannya itu bisa saja sama-sama ada. Ya, dan tentunya kita akan lebih fokus pada internal supaya kita kuatkan ini dulu sambil tetap kita rangkul yang lain yang dari kabupaten kota lain sampai nanti DPD kita terbentuk. Nah, ini barangkali melalui ketua MKKS yang ada di kabupaten kota itu mungkin bisa menjadi jembatan bagi kita untuk nanti bisa membentuk DPD. Nah, kita bentuk dulu DPC beberapa kota, kemudian kita manfaatkan ketua MKKS dan kepengurusan MKKS, ketua K3S yang ada di SD dan lain sebagainya, sehingga ada keterwakilan dari semua fungsi itu, maka insya Allah itu kita optimis akan dapat membentuk DPD dalam waktu yang juga tidak akan begitu lama. Asik, berarti saya ke Padang lagi. Ke Padang lagi, datang lagi, bakal rendang lagi nih Kang Asep nih, bakal siap-siap. Nah dari pengalaman Kang Asep sebagai ketua di pusat, kasus yang terjadi di Sumatera Barat ini ada nggak di sekolah di daerah lain bahwa cabang dulu yang terbentuk baru ini, dan bagaimana jalan yang mereka lakukan supaya mudah nih bagi Danged dan timnya untuk meniru duplikat itu jauh lebih mudah daripada ini. Yang paling hangat itu Aceh. Ya. Aceh itu DPC Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, sudah di SK-kan, kemudian saya datang ke sana melantik, tapi tiba-tiba teman-teman yang provinsi, semua kepala sekolah lintas kabupaten itu berkumpul. Kok DPC sudah ada, DPD-nya nggak ada, waduh serempak gitu kan, nah, karena itu ada semangat. Nah saya ada momen itu, saya tidak lewatkan. Kalau gitu malam ini juga kita pinjam ruangan KCD, Dinas Provinsi, rapat di situ, mendadak aja maghrib itu langsung bentuk, beres hajat langsung bentuk pengurus, langsung bentuk DPD, langsung dilantik di situ. Disaksikan oleh Korwas, karena tadinya sekretaris dinas mau hadir, tapi kebetulan ada yang meninggal kan, jadi ada wakili oleh Korwas. Yang penting sudah terbentuk. Jadi besoknya baru yang DPC, karena sudah disiapkan oleh DPC kayak tadi meriah lah, ada bupati juga, ada anggota DPR pusat juga yang mantan wali kota yang perempuan itu. Wali kota Aceh itu kan, supportnya juga Aceh. Bagus ya dari kan, pemangku kepentingannya. Pas dia pulang ke situ ya support juga. Gitu. Support. Jadi dibentuk dengan apa secepat mungkin malam itu DPD-nya. Kalau di Aceh bukan gubernur yang hadirnya, tapi bupati plus DPR pusat, bukan DPR daerah lagi. DPR pusat. Support DPR RI ya. Dan itu mantan wali kota Banda Aceh. Yang DPR pusat. Yang DPR pusat itu ibu siapa perempuan itu yang punya hotel. Saya juga nginep di hotel dia.
Iya. Jadi saya disambut baik biasanya, dan memang gerakannya sama ketika setelah terbentuk mulailah mengimbas ke kabupaten kota lain. Walaupun terkendala COVID sekarang ya laporannya, tapi sudah ada yang dimandatkan lagi seperti Aceh Besar kemarin sudah, dan ada satu lagi Aceh apa gitu ya, kan Aceh pakai Aceh Timur, Aceh apa namanya, nah, itu sudah ada juga yang siap, itu sudah dikasih mandat, cuma ya sama mandatnya, cuma lambat prosesnya ya. Itu saya paham kalau daerah itu kan memang jaraknya ya jauh-jauh gitu, sehingga kalau mengumpulkan kepala sekolah Dan itu ini kan perlu energi. organisasi ibaratnya mandiri, gitu kan tidak ada yang menaungi. Nah, untuk mempersamakannya itu lumayan. Padahal sebenarnya kepala sekolah kan sudah pintar, sudah cerdas. Di organisasi MKKS-nya saja kan sudah biasa membiayai diri. Ya, kenapa di aksi tidak bisa membiayai diri? Nah, dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini, apakah semua provinsi udah, atau ini Sumbar sudah berapa banyak atau DPD? Sumbar aja yang tertinggal gitu? Enggak juga, ada yang pernah hidup besar hebat dan tidak regenerasi, ada gitu kan. Oh, satu generasi selesai gitu, dia. tidak ada itunya pewarisannya. Seperti misalnya Banten itu sangat hebat karena dia menjadi contoh dari DPD yang lain, karena dia di APBD ada Anggarannya masuk ke DPD zaman ya. gubernurnya Ibu Ratu itu. Ya ada ratusan juta itu untuk pembiayaan organisasi. Nah, kesininya tidak ada lagi regenerasi, yang sekarang tuh saling menunggu gitu, yang mantan-mantan kayak Pak Firdaus itu kan dia nunggu siapa, orang tinggal sendiri. Makanya saya genjot aja. Karena aksi ini berakhir ke anggotanya begitu yang bersangkutan berhenti jadi kepala sekolah. Gitu. Jadi proses regenerasinya gimana tuh Kang, supaya tetap, karena jabatan kepala sekolah ini hari ini saya nih kepala sekolah nih, Dang Edi kepala sekolah nih, besok pagi bisa jadi beda. Iya. Nah, supaya organisasi kita ini hidup, karena terus dan seperti tadi jangan terjadi stagnan tadi di apa, gimana supaya maka berlapis pengurusnya. lapisan. Selalu ada lapisan yang muda gitu kan. Senior siap, habis itu siapkan lapisan keduanya yang diperkirakan jabatannya masih lama, walaupun kepala sekolah itu jabatan yang tanda petik ya. Ketika wali kota, bupati suka bisa diangkat, lanjut sampai 16 tahun. 16 tahun, walaupun peraturannya 16 tahun, banyak juga daerah yang tidak menerapkan itu, dan karena tidak ada sanksi. Ya, padahal itu kan peraturan menteri itu harusnya lebih tinggi dari peraturan gubernur. Ya, kepala sekolah itu sudah diatur 4 periode, 4 tahun, berarti 16 tahun tuh jadi kepala sekolah. Boleh di satu sekolah itu maksimal 2 periode, 8 tahun. Ya, kalau udah 8 tahun dari satu sekolah harus pindah ke sekolah lebih kecil. Dan boleh diutak-atik itu setelah 2 tahun. Jadi kalau sekolah baru pindah belum 2 tahun, jangankan dipindah gitu, diberi apa-apa juga jangan dulu. Jangan diganggu dulu, biarkan selama 2 tahun itu berkiprah. Nah, baru setelah penilaian kinerja 2 tahun itu seperti apa. Bagus tetap teruskan, kalau tidak bagus kan cek misalnya, ya udah selesai kan, bukan selesai jadi kepala sekolahnya gitu. Atau pindah juga boleh, kalau setelah 2 tahun misalnya ada kepentingan memindahkan, ya silahkan. Karena itu ada di kewenangan daerah masing-masing, dan pemetaan itu ada di daerah. Dan disinilah aksi bisa berperan. Aksi bermitra dengan teman-teman di dinas pendidikan, dengan BKHD, kan misalnya penempatan, misalnya tentang grading sekolah, kan yang tahu itu kepala sekolah. Ya. Walaupun misalnya sekarang ukurannya sebut, kalau dulu pakai UN, sekarang kan nggak ada UN nih. Bagaimana memilih sekolah kelas A, kelas B, kelas C itu dari apa? Misalnya dari jumlah muridnya, atau dari lulusannya, misalnya, atau dari kepekerjaannya. Kan harus dibikin itunya apa? Standarisasi. Nah, itu disitulah aksi berperan, membuat pedoman di daerah. Kalau di Payakumbuh itu misalnya untuk menentukan bahwa sekolah ini kelas A itu ini kriterianya. Yang B ini, nah itu dipikirkan bersama, tentu saja ngobrol nih, aksi paling pertama ngobrol itu. Karena posisi kita adalah sama-sama kepala sekolah, tidak bicara TK, SD, SMP, sampai SMK, semua SK-nya sama. Yang diatur sekolah. Permen yang sama ya, Permen 40 tentang kepala sekolah. Nggak ada permen yang lain, nggak ada perda juga nggak ada. Kita nggak pakai kelas lagi di kepala sekolah itu kan. Nah, ini tingkat SD ini itu tidak ada, yang dia sama-sama kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah yang di negeri pun yang di sekolah masyarakat itu diaturnya itu sama. Nah, sehingga wajib di sini proaktif nih teman-teman pengurus itu bersinergi dengan pemerintah daerah,
tadi udah disambut kan oleh pemerintah daerah, tinggal kita action. Ya. Nah aksi itu kalau bahasa Inggrisnya kan action. Nah action itu bukan aksi demo. Kalau demo kan demonstration bahasa Inggrisnya. Kalau aksi mah action mah berbuat, bertindak. Gitu. Memberikan kegiatan yang lebih baik gitu kan. Harus ada aksi, proaksi nantinya atau reaksi ya. Bisa 3. Aksi sendiri ada bawahnya ada. Jadi ketika ada persoalan baru kita bereaksi bisa kan mencari solusi. Ketika belum menjadi persoalan kita proaktif juga ya, untuk mencegah persoalan. Itu saya kira dari ya pengalaman saya juga mengendorse aksi ke daerah-daerah sama. Jadi masih teman-teman itu dalam tanda petik masih ada yang hubud dunia, karohatul maut. Iya. Hubudnya ya. Senang jadi kepala sekolah itu jabatan yang wah gitu. Kemudian takut kalau kemudian diambil. Kalau mau diberhentikan. Kalau kita aktif itu takut. Takut diberhentikan nanti. Iya. Padahal kalau aktif itu justru kita menunjukkan siapa kita, pemahaman kita. Nah, sehubungan dengan yang tadi takut diberhentikan, Kang Asep udah berapa ya? 10 tahun ya jadi. Ya, 10 tahun jadi pengurus PP. Iya, nah, udah pernah nggak kira-kira dengan melakukan tindakan di aksi, program-program aksi yang akhirnya membuat jabatan secara pribadi itu terancam? Malah terbalik. Terbalik ya? Bukan ditakuti, mungkin disegani, bahkan dianggap kita itu. Karena kita ada posisi di sini dan punya kemampuan. Secara organisasi saya punya masa. Jadi gubernur, wali kota juga berpikir tentang bagaimana mengganggu. Makanya bertahan ya, jadi kepala sekolah udah 16 tahun? Belum, menuju 16 tahun. Di tingkat kementerian kan aksi sudah menjadi mitra. Setiap membuat kebijakan, pasti aksi itu diundang. Dilibatkan ya? Dilibatkan. Karena kebetulan gitu, saya sebagai pribadi sebelum jadi ketua memang sudah jadi tim pengembang ya di di kementerian. Nah, begitu jadi saya ketua. Ketika suka minta orang untuk membahas ini karena dari dulu saya yang bahas itu kan ya udah saya lagi. Iya. Jadi kenapa ketua ya emang diundang juga ketua gitu. Gak mungkin kalau kita misalnya diundang menteri terus mewakilkan kan kita tiap hari yang mengundang. Jadi terpaksa misalnya jam 10 malam baru diberitahu ya. Masa besok jam 9 ditunggu di ruangan itu kan harus berangkat. Kalau ketua aksinya orang Payakumbuh itu kapan berangkat? Kapan berangkatnya dari sini 4 jam ke bandara? Kalau di Bandung kan bisa besok pagi sudah bisa berangkat. Seperti itu memang mungkin itu keunikannya. Ke depan kalau memang mau misalnya orang Irian boleh jadi ketua umum boleh asal tadi mobilitas itunya siap. Iya siap. Ada nggak Kang dari sesama pengurus atau sama anggota itu kan jadi ketua aksi itu kan ada semacam negatif thinkingnya itu kan untuk mempertahankan status quo supaya tetap jadi dapat ini program ini ikut semua. Malah gitu kan. Enggak juga, coba buktinya saya tidak dapat bantuan SMKPK. Enggak dapat dia, enggak lulus berarti. Karena dulu dapat apa yang dari dapat DAK ya, ada persyaratan yang enggak terpenuhi ya. Sama kita. Tapi saya seleksi juga tidak atas sama ketua. Dulu waktu seleksi New Teva kan yang 500 juta saya menang karena memang proses bisnisnya yang diasuhkan masuk akal bagi CEO beneran gitu kan. Yang kan kenilai kan CEO beneran bukan CEO-an kan. Saya dinilai gitu. Jadi proses bisnis saya membuat bed pingpong itu sudah jangankan udah dibikin sebelum dibikin artinya yang diperoleh sekarang sesuai dengan kapasitasnya. Nah ini yang harus dipedomani oleh pengurus yang baru ini nih Kang. Supaya jangan nanti ini organisasi kok hanya kan kebanyakan mandul tuh organisasi rata-rata setelah anggotanya melihat ini enaknya sama ketua aja ini kita kalau istilah orang Padangnya awak dipakudo kok. Nggak tahu ya? Di arti ditunggangi. Dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Jadi itu mungkin harapan-harapan dan pelajaran-pelajaran dari ketua aksi 10 tahun berarti dua kongres yang memilih dua kongres memilih. Kongres 3 dan kongres 4 kan. Barangkali dan aklamasi luar biasa aklamasi yang nggak perlu panjang-panjang berarti kayak organisasi kan bertengkar sampai malam sampai subuh lempar-lemparan kursi untuk kadang-kadang kan tatipnya aja butuh berapa kali pertemuan ya terjasakan tatipnya redaksi itu kalau kita mah kepala sekolah sudah terlalu banyak pekerjaan bukan sesuatu repot seperti itu iya. Jadi kita Kang karena Kakang itu di DPP ya
Nah tentu kita dari DPC nanti akan butuh sekali binaan, bantuan informasi yang terkait dengan pendidikan Yang ya supaya kita segera harus kita sikapi. Nah, itu yang harus paling segera kita di daerah ini sikapi. kebanyakan kadang-kadang terlambat terlambat informasi. menerima informasi. Insya Allah yang dengan aksi mah akan terdepan dapat Iya. informasi. Oh, insya Allah. SK yang boleh tanda tangannya bisa langsung sampai. Iya. Itulah mudah-mudahannya kolaborasi kita dengan aksi pusat ini nanti akan berlangsung terus ya seperti saudara. Yang terakhir ini barangkali dari Kang Asep nih harapannya untuk Kota Payakumbuh lah melalui Ketua Aksi Kota Payakumbuh. Ya, harapan saya organisasi. jelas tadi. Silaturahmi ini jangan kendor gitu kan. Semangat yang sedang menyala-nyala ini jangan sampai padam. Ya, jadi yang tugas caretaker itu lanjutkan segera gitu kan. Jadi nggak usah dipilah mana kegiatan Payakumbuh, mana kegiatan DPD. Justru dengan kegiatan yang baru kayak misalnya mau ada outbound untuk undangannya MKS sekalian. Iya. Jadi Satu kegiatan bisa dua ya. Jadi di situ juga kan bisa mendatangkan mereka juga bisa jadi peserta dan sekaligus penguatan untuk mengarah ke DPD gitu kan. Gitu. Dan selalu update informasi, jangan rigid dengan internet. Sekarang tinggal butuh informasi apa ketik saja di mbah Google keluar lebih dulu itu pasti. Kalau tiap hari itu jangan hanya buka WA doang. Iya. Katanya mbah Google itu buka apa butuh apa kita klik gitu. Iya. Ya. Biar ilmunya berkembang terus, informasinya masuk terus. Iya. Yang terkini ya. Dan barangkali dari Pak Edi sebagai Ketua Aksi Kota Payakumbuh mungkin himbauan atau semangat untuk teman-teman yang juga hari ini dilantik, silakan. Iya, memang betul. Sebetulnya tadi kita sebelum akhir kegiatan ya, karena tadi ada terjadi perlambatan. Tempat makan kebetulan berbeda gitu kan, karena Pak Gubernur dan rombongan harus makan di Sederhana, sementara kawan-kawan kita harus makan tetap di SMA 2. Nah ini kita tentunya mohon maaf ya kepada kawan-kawan kita di kepengurusan aksi dan juga anggota-anggota kita di DPC Kota Payakumbuh. Kemudian juga ucapan terima kasih yang luar biasa kepada kawan-kawan pengurus, panitia dan segenap anggota kita yang sudah mensukseskan acara kita ya Kang ya. Karena tanpa mereka semua tentu acara yang hebat seperti itu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah harapannya ke depan tentu kita sama-sama bersinergi, sama-sama bekerja sama untuk menjadikan contoh DPC Payakumbuh ini bagi DPC lain. Nah, kemudian gerak langkah kita tentu akan segera kita mulai. Mungkin diawali dengan menyusun atau rapat kerja yang mengarah kepada bagaimana keinginan-keinginan dari setiap anggota kita. Apa-apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita rencanakan, dan kemudian nanti juga apa yang menjadi target kita. Nah, mungkin tahun pertama kita targetnya ini peningkatan kompetensi kepala sekolah, misalnya kapabilitasnya. Kemudian dalam pengembangan bidang apa lagi? Ya pokoknya setiap kompetensi kepala sekolah itu harus kita tingkatkan. Nah dalam segala hal. Tidak saja dalam bidang pendidikan, di bidang agama juga tentunya. Karena kita kepala sekolah itu adalah orang terdepan yang selalu menjadi contoh yang bagaikan aktor di tengah masyarakat. Gitu kan? Ya. Terima kasih atas bincang-bincang sore kita hari ini bahwa Payakumbuh sekarang sudah memiliki aksi. Ya, aksi dengan harapan ke depannya Kota Payakumbuh pendidikannya akan lebih baik dan kolaborasi mulai dari Payakumbuh sampai ke pusat ini akan kita harapkan akan semakin baik. Payakumbuh sebagai salah satu indikator pendidikan di Sumatera Barat itu akan bisa kita buktikan sebagai sesuatu yang akan berbincang juga di ranah nasional dan kepala sekolah merupakan penggerak utamanya. Barangkali itu saja sebagai satu hal dari saya nih. Oke, silakan Kang. Jangan memberi contoh, tapi jadilah contoh. Jangan memberi contoh, tapi jangan memberi contoh, tetapi jadilah contoh terbaik. Iya, kalau memberikan contoh kan tuh contohnya seperti itu. Nah, itulah saya sebagai contohnya. Jangan memberikan contoh, tapi jadilah contoh. Sebuah kalimat penutup yang luar biasa bahwa kita semua harus menjadi contoh terbaik bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.